Oke, selamat pagi untuk Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin membawa materi tentang pengukuran risiko terkait dalam mata kuliah manajemen risiko. Konsep pengukuran risiko. Definisi pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, serta dampak dan risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus melakukan prioritas risiko yang mana yang paling relevan. Adapun berbagai macam risiko seperti risiko kebakaran, risiko kecelakaan, risiko terkena banjir di musim hujan dan sebagainya. Sehingga mau tidak mau harus menanggung kerugian jika risiko-risiko tersebut tidak diantisipasi dari awal. Lalu, adapun di sini pengukuran risiko memiliki beberapa jenis risiko pada leverage. Yang pertama itu risiko leverage operasi, lalu yang kedua adapun risiko leverage pendanaan, yang ketiga ada risiko leverage total. Di sini adapun dimensi risiko yang diukur. Dimensi yang harus diukur yang berkenan dengan dua dimensi risiko yaitu frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi, lalu keparahan dari kerugian tersebut. Dalam menentukan tingkat kerugian atau keparahan, manajer harus berhati-hati untuk memasukkan semua kerugian yang mungkin dapat terjadi sebagai akibat peristiwa tertentu beserta dampaknya. Pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas. Pengukuran risiko yaitu usaha menentukan perkiraan kerugian maksimum untuk setiap jenis risiko dalam setiap fungsi. Cara pengukuran risiko terdapat dengan cara distribusi probabilitas. Yang pertama itu pengukuran total kerugian per tahun. Lalu yang kedua pengukuran banyaknya kejadian per tahun. Dan yang ketiga pengukuran besarnya kerugian per kejadian. Lalu di sini ada dimensi yang harus diukur, yaitu frekuensi atau jumlah kerugian yang terjadi, tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut. Lalu ada pula konsep probabilitas. Lalu selanjutnya itu sample space. Sample space itu adalah suatu set dari kejadian tertentu yang diamati. Lalu ada event. Event merupakan segmen atau bagian dari sample space. Adapun teknik pengukuran risiko yang pertama itu dengan menggunakan konsep probabilitas. Pengukuran kerugian menyangkut kemungkinan probabilitas dari kerugian potensial. Dalam mengukur risiko, manajer risiko harus memahami konsep probabilitas tersebut sehingga strategi yang diterapkan akan tepat. Secara umum, probabilitas adalah kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau kemungkinan jangka panjang terjadinya sesuatu. Seperti aksioma definisi probabilitas, lalu nilai harapan expect value. Adapun rumus konsep probabilitas. P sama dengan probabilitas terjadinya event. S sama dengan subset atau event. Lalu S itu adalah sample space atau set. W adalah bobot dari masing-masing event. Kita lanjut pengukuran risiko dengan pendekatan statistika. Yang pertama pengukuran risiko bisnis. Berkaitan dengan adanya keputusan leverage operasi, perusahaan akan menanggung risiko yang disebut risiko bisnis. Lalu yang kedua, adapun pengukuran risiko pendanaan. Risiko pendanaan memungkinkan terjadinya keadaan yang membuat perusahaan tidak dapat menutup biaya tetap pendanaan yang berupa bunga utang jangka panjang atau disebut dengan obligasi dividen saham preference. Yang ketiga, adapun pengukuran risiko total. Risiko total sama dengan risiko bisnis tambah risiko pendanaan. Jumlah risiko pendanaan membentuk risiko keseluruhan perusahaan. Kita lanjut dengan pengukuran risiko dengan pendekatan pasar. Total risiko portofolio terdiri atas dua komponen, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis mempengaruhi semua sekuritas walaupun dalam tingkat yang berbeda. Risiko sistemitas adalah risiko yang terjadi karena pengaruh pasar secara keseluruhan. Misalnya, perubahan keadaan perekonomian secara umum,
pengaruh kebijakan fiskal dan moneter. Lalu ada inflasi, perubahan situasi pasar minyak. Yang kedua adalah risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang unik terdapat pada suatu perusahaan atau industri tertentu. Risiko tidak sistematis meliputi faktor pada suatu perusahaan, misalnya gagap teknologi, pengembangan produk baru, dan kegiatan-kegiatan lain yang unik pada suatu perusahaan. Kita lanjut dengan pengukuran risiko bisnis IT. IT Risk Management atau manajemen risiko teknologi informasi adalah suatu proses identifikasi, kerentanan, dan ancaman terhadap sumber daya informasi yang digunakan oleh sebuah organisasi dan dilakukan oleh manajer IT untuk mencapai tujuan bisnis, mengurangi risiko, dan menyeimbangkan pengeluaran dalam mencapai keuntungan dan melindungi IT. Dan di sini ada manajemen risiko IT sebagai bagian dari manajemen risiko perusahaan. Beberapa organisasi memiliki sebuah manajemen risiko perusahaan, Enterprise Risk Management atau ERM. Ada 4 kategori menurut Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission atau disebut dengan COSO. Yang pertama itu ada strategi, lalu yang kedua ada operasi atau pengerjaan, yang ketiga ada laporan pengeluaran, lalu yang keempat ada pemenuhan dan penyelesaian. Di sini ada pun proses manajemen risiko IT. Proses manajemen risiko IT yang pertama itu mengidentifikasi risiko. Perusahaan mengungkap, mengenali, dan menggambarkan risiko yang mungkin mempengaruhi proyek. Yang kedua, menganalisis risiko. Ketika risiko sudah diidentifikasi, perusahaan menentukan kemungkinan dan konsekuensi dari setiap risiko yang ada. Perusahaan lalu mengembangkan sebuah pemahaman tentang sifat risiko dan potensi untuk mempengaruhi tujuan dan sasaran proyek. Yang ketiga, mengevaluasi risiko. Perusahaan mengevaluasi risiko dengan menentukan besarnya risiko yang merupakan kombinasi dari kemungkinan dan konsekuensi. Lalu perusahaan membuat keputusan apakah risiko itu diterima atau tidak. Dan yang keempat, memantau dan mempertimbangkan risiko. Ini adalah tahap di mana perusahaan memantau setiap risiko yang ada untuk menghindari risiko yang lebih besar. Kesimpulannya adalah, dari penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa manajemen pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, serta dapat melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus melakukan prioritas risiko yang mana paling relevan. Kesimpulan kedua adalah sebuah manajemen risiko atau perusahaan dapat dilihat permasalahannya dan dapat diukur dengan menggunakan pengukuran distribusi probabilitas, pendekatan statistika, dan pendekatan pasar yang mana pengukuran risiko bisnis berkaitan dengan IT atau manajemen risiko teknologi informasi. Sekian dan terima kasih.